Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zikva Lab, teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang tools Shopee Bypass ya. Dimana fungsi dari Shopee Bypass sendiri adalah tools scrap untuk Shopee. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengambil data produk di Shopee. Nah, untuk pembelian bisa masuk ke appcenter.zikva.com, kemudian pilih Shopee Bypass ya. Nah, kali ini di kesempatan yang baik ini saya akan membagikan tutorial singkat tentang cara penggunaan Shopee Bypass dari awal. Nah, setelah dari App Center kemudian di-download, lalu diinstal seperti biasanya. Sekarang silahkan dibuka ke Shopee Bypass. Nah, nanti setelah Shopee Bypass terbuka, ini akan menjelaskan tentang beberapa fungsi-fungsi utamanya ya. Sambil menunggu. Oke. Nah, tampilan utama Shopee Bypass itu seperti ini. Jadi ada halaman task, yaitu tempat memasukkan URL di sebelah sini. URL utama toko, kemudian nama berkas atau nama labelnya, kemudian ini limit produk yang diambil dan tombol untuk mulai scrap. Dan kedua ada metode pencarian berdasarkan keyword. Nanti kita akan contohkan satu persatu ya. Nah, di brankas ini adalah kumpulan dari produk-produk yang sudah kita scrap. Nah, seperti ini. Kita buat sesimpel mungkin supaya lebih ringan di laptop atau di PC. Nah, ini deskripsi melihatnya di sebelah sini, tinggal diklik saja. Ada stok, kemudian ada image sama harga. Nah, yang biru ini adalah estimasi harganya setelah disetting di pengaturan nanti. Nah, fungsi-fungsi di sini adalah ini untuk check all. Kemudian untuk ekspor bisa dicentang salah satu atau beberapa. Kemudian pilih tentang titik 3 ini ekspor. Filter backward ini artinya menghapus kata melanggar yang sudah kita inputkan katanya di pengaturan nantinya. Untuk filter empty deskripsi ini jadi jika ada deskripsi yang kosong itu apakah mau dihapus seperti itu ya. Untuk delete artinya untuk menghapus si brankas ini. Lanjut ke menu pengaturan. Di pengaturan pertama ada acak gambar, fungsinya untuk mengacak gambar. Ada split file, ini nanti ketika diekspor otomatis langsung melakukan split ya. Dan di sini kode kategori bisa pakai metode ini contoh saja, jadi rumusnya bisa diubah masing-masing. Kemudian ada berat. Jadi kode kategori ini bisa diambil dari template Tokopedia ya, di sheet kategori. Di situ banyak kode-kode sesuai dengan kategorinya. Kemudian berat disesuaikan sendiri, pre-order jika mau diisi boleh. Asuransi bisa diisi ya atau dikosongi. Kosongi artinya nanti tampilnya opsional ya. Nah, untuk rumus seperti ini bisa dilihat di video sebelumnya jika masih bingung tentang rumusnya. Ada harga tambahan, pembulatan, split per file ini adalah maksudnya satu file itu berisi berapa produk gitu. Sesuai aturan dari Tokopedia-nya kan 300. Minimal stok ini berfungsi untuk
membatasi jumlah minimal stok yang diekspor nantinya. Jadi jika di bawah 8 maka dia nggak ikut ke ekspor. Di menu berikutnya ada shuffle. Tujuannya untuk memberi tambahan kata di awal judul, bisa dipisahkan dengan angka koma. Seperti ini ya kurang lebih. Deskripsi tambahan awal ini adalah untuk kata di awal deskripsi. Begitu juga di yang di posisi di akhir ini. Seperti ini sudah disimpan saja. Nah, kata melanggar ini bisa kalian inputkan sebanyak mungkin sesuai dengan data list kata melanggar. Disesuaikan masing-masing ya, kami tidak menyediakan. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Itu lanjut ke berikutnya adalah akun. Nah, akun ini adalah akun Shopee masing-masing. Jadi nanti di sini diharapkan setiap user memasukkan beberapa akun Shopee ya, jangan hanya satu. Tujuannya adalah untuk mengacak akun Shopee-nya supaya nanti tidak gampang keblokir sama Shopee. Jadi mengurangi terjadinya halaman bermasalah itu dengan nanti gonta-ganti akun Shopee. Masukkan 5 atau beberapa akun Shopee, lebih banyak lebih baik. Nah, di About ini tampilannya menginformasikan tentang Zigva, tapi dia lebih berfungsi ke jika ada update langsung diklik di sebelah sini. Nanti jika ada update akan otomatis menginformasikan. Namun jika sudah pada versi yang paling terbaru akan muncul pesan saat ini kamu sudah menggunakan versi terbaru. Artinya adalah versi yang sudah paling terakhir yang kita rilis. Nah, di FAQ ini teman-teman bisa membaca cara penggunaan dari awal sampai selesai dan beberapa solusi jika mengalami kendala. Silakan dibaca, dipelajari juga ya. Seperti itu. Oke. Yang perlu saya informasikan adalah jangan gunakan akun Shopee yang utama untuk di sini nanti. Takutnya nanti jika terjadi halaman bermasalah, maka akan sangat disayangkan nanti kesulitan dalam memproses pesanan. Nah, solusinya adalah memakai akun Shopee ya buat baru atau yang lama juga nggak masalah sebenarnya, tapi sebaiknya akun-akun yang memang tidak dipakai sebagai transaksi utama ya gitu. Nah, mungkin masih ada yang bingung untuk membuat akun Shopee. Ini saya kasih tips supaya nanti akun Shopee-nya tidak sering muncul notifikasi OTP atau pakai konfirmasi itu ya, walaupun buat baru. Nah, ini saya kasih tutorial untuk membuat akun Shopee versi Zigva, versi kami. Yang pertama silakan buka browser bebas, mau Chrome, mau Firefox atau Edge bebas. Saya contohkan pakai Firefox misalkan. Nah, di sini teman-teman silakan buka halaman Gmail ya, gmail.com dan Shopee. Nah, setelah dari sini silakan masuk ke daftar, kemudian pilih Google ya. Di sini kan memerlukan nomor telepon. Jadi sebenarnya bebas sih sebenarnya, terserah saja. Asal ini saya kasih versi kami gitu. Kita pakai Google. Kemudian di sini create akun saja. Misalkan kita buat yang baru ya, akun baru ya. Ini bebas-bebas saja, silakan menurut versinya masing-masing. Silakan diisi tanggal-tanggalnya.
Nah, ini sudah dikasih saran. Silakan ini bisa di copy atau ambil salah satu dari sini aja. Yang paling mudah kita simpan di notepad ya. Nanti biar nggak lupa. Kemudian pilih ini, tinggal klik berikutnya, masukkan kata sandi, ulangi sekali lagi. Jika sudah, klik berikutnya. Ini jangan disimpan. Alamat pemulihan ini tinggal dilewati, kemudian nomor telepon juga dilewati. Kemudian masuk ke berikutnya. Jika sudah, ini agree. Nah, maka akan tampil halaman, nanti akan jadilah akun Shopee-nya. Gitu. Nah, di Gmail otomatis akan masuk, tinggal dikonfirmasi pendaftaran saja. Kita hapus-hapus dulu ya yang ini ya. Oke, kita jadikan satu. Nah, di sini tinggal masuk ke akun saya, kemudian tampilnya seperti ini. Ini nggak usah diisi nomor HP ya, nggak usah ditambah nomor HP, biarkan saja seperti ini karena kita hanya perlu untuk supaya bisa subscribe saja. Nah, jangan lupa diverifikasi emailnya, pilih yang bawah ya, supaya tidak banyak email masuk dari Shopee. Pilih yang bawah kecil ini. Oke, jika sudah, ini sudah terverifikasi secara emailnya. Ini bisa kalian close atau di minimize. Nah, di bagian tulis ini, teman-teman pilih tambahkan, kemudian isi label, bebas saja ini. Kemudian pilih OK. Nah, nanti akan membuka browser baru. Setelah itu silakan masuknya menggunakan Google juga. Menggunakan Google juga. Pakai email yang tadi ya, loginnya ya. Nah, langsung login. Dengan begini tidak perlu nomor HP, tidak perlu lagi untuk verifikasi OTP di kemudian harinya karena kita menggunakan fasilitas dari Gmail-nya. Nah, nanti tunggu sampai browser ini keluar sendiri ya. Nah, setelah ini akun telah berhasil ditambahkan. Nah, maka sudah tampillah di sini. Itu ini saya sebelumnya sudah buat. Nah, ini tadi contoh yang kita buat. Oke, ini untuk open browser ya. Ini untuk hapus akun dan ini untuk edit gitu. Nah, jika sudah, ini kalau bisa buat 5 atau mungkin lebih banyak lebih bagus. Nah, selanjutnya masuk ke menu task. Oke, nah di sini nanti akan muncul banyak akunnya dari teman-teman. Nah, tadi jika terjadi misalkan error atau script error itu silakan yang pertama bisa ganti URL karena kadang beberapa toko itu ternyata memang tidak bisa di scrap. Nah, itu yang belum kita pecahkan. Yang kedua, dengan solusi mengganti profil yang di sini, profil dari Shopee-nya. Nah, semakin banyak semakin bagus karena nanti kita bisa gonta-ganti akun ya. Misal kita pakai yang barusan kita buat, Pak Dejoni, kita set default. Nah, artinya nanti untuk mensubscribe itu kita memakai akun yang dengan user Pak Dejoni ini, gitu. Nah, langkah berikutnya kita tinggal nyari produk atau nyari URL. Kita subscribe pertama, kita contohkan memakai link toko ya. Tinggal pilih salah satu, kemudian masuk ke halaman produknya, lalu pilih logo. Nah, ini menjadi link yang
Kan kita copy, lalu paste di sebelah sini. Kasih nama berkasnya, bisa memakai username yang ini atau bebas terserah. Ini tidak wajib, tapi harus diisi saja. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal diklik mulai scrap. Nah, ini proses scrap, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, nanti akan muncul progresnya, berapa produk yang sedang progres terscrap. Gitu, kita tinggal tunggu saja ini sampai selesai ya. Gitu. Nah, kenapa ini ada perbedaan jumlah 89 sedangkan di sini tadi 137. Nah, biasanya beberapa produk itu sold out ya, kosong atau banyak hal yang menentukan faktor itu. Tapi ini sudah by system yang terdata di sini ya sejumlah itu. Gitu. Jadi memang nggak muncul sesuai yang ada di Shopee-nya. Belum lagi jika ada produk duplikat itu maka tidak akan ditampilkan. Nah, jika teman-teman menemukan saat proses scrap ada tulisan "Filed for get the description retrying", itu artinya scrap sedang mencoba mengakses deskripsi. Gitu. Namun tidak masalah, itu hanya sebuah notifikasi. Tinggal ditunggu saja nanti sampai selesai scrapnya. Ataupun bisa di stop ya, jadi nggak harus nunggu selesai juga. Di stop itu nanti akan tersimpan sejumlah yang sudah terscrap. Gitu. Misalkan yang di stop ya nanti hanya sejumlah ini yang masuk ke menu brankas ini. Nah, ditunggu dulu, ini hampir selesai. Oke, sudah ada notif proses selesai, 89 data telah tersimpan di brankas. Silakan klik OK, kemudian cek di bagian brankas. Klik label teknologi ini. Nah, ini data yang sudah kita scrap tadi. Nah, seperti ini ya, deskripsinya panjang dan lengkap. Ini juga ada semuanya deskripsinya. Kita cek juga. Oke, sudah sampai di sini. Teman-teman jika mau menggunakan menghapus kata melanggar, bisa memasukkan kata melanggar itu di sebelah di pengaturan ya. Misal kita kepingin menghapus Xiaomi sama Philips ya, kita masukkan dulu di kata melanggar Philips sama Xiaomi, kemudian sama Samsung ya. Sudah tinggal disimpan. Simpan sudah, masuk ke brankas, klik kembali di sini. Jangan lupa dicentang. Ini ada yang Xiaomi tadi di halaman berapa ya? Ini di halaman terakhirnya dari Realme, Xiaomi sama Philips. Nah, nanti ini akan terhapus. Kita coba tinggal klik titik 3 ini, kemudian filter bad word. Nah, setelah ini tinggal diklik OK, akan melakukan refresh. Setelah ini akan kita cek apakah hilang untuk data. Nah, untuk Philips sama Xiaomi sudah hilang ya, tinggal dimasukkan lagi nanti koleksi kata melanggar teman-teman. Oke, nah setelah ini teman-teman tinggal ekspor saja, tinggal diekspor. Nah, otomatis akan membuat sebuah folder di download namanya Shopee Bypass Brankas. Tinggal dicek saja di sini. Di sebelah sini dua kali. Nah, ini kita lihat sort by date ya. Nah, ini yang baru tadi. Kita coba buka. Oke. Nah, template yang digunakan adalah template dari Bypass. Artinya template ini support ke semua toko tanpa perlu mengubah apapun di template tersebut. Jadi kita tidak menggunakan template asli dari Tokopedia. Namanya kita sebut template Bypass. Itu template ini
bisa diupload ke toko manapun tanpa perlu ada yang diubah-ubah. Pastikan kategori dan berat sudah terisi karena ini wajib. Jadi yang ada bintangnya ini wajib. Judul sudah ada, tersedia, deskripsi juga ada, kategori sudah, berat juga sudah, jangan lupa dicek ya. Kemudian gambar kita pastikan juga sudah, tinggal diklik sebelah sini, enter untuk mengejaknya. Nah, tinggal diklik ini kalau mau. Kita lihat, nah gambarnya sudah masuk. Kemudian SKU, status, stok. Nah, stok kenapa ini 99? Karena produk di atas 1000 itu akan otomatis menjadi 999 maksimalnya. Gitu. Harga juga sudah, asuransi juga sudah masuk. Kenapa ini tidak ada kolom pengiriman? Benar, karena template bypass kita membuat ini sehemat mungkin supaya bisa diupload kemanapun, jadi simple. Jadi maka untuk beberapa kolom memang tidak tersedia untuk di template ini. Namun itu karena bukan suatu kewajiban, saya rasa bukan masalah besar ya. Oke, saya ingin membahas tentang SKU. SKU ini kenapa tidak dibuat custom? Yang pertama tujuannya adalah memang ini kepinginnya membuat simple teman-teman yang pemakai dari Shopee Bypass. Nah, kode di sini produk garis miring kode ini adalah yang pertama, yang tengah ini adalah kode tokonya, yang ini adalah kode untuk produknya. Bagaimana cara memaksimalkan SKU name ini? Teman-teman tinggal copy salah satu. Jadi jika ada orderan, kemudian teman-teman tinggal lihat aja di bagian SKU, copy SKU-nya salah satu, kita copy, masuk ke Shopee, kemudian ketik saja shopee.co.id, kemudian kasih garis miring, tinggal dipaste saja, kemudian di enter, maka otomatis akan menuju ke produk yang masuk sesuai SKU tadi gitu. Nah, tujuannya adalah mensimpelkan daripada harus mencari kesulitan, kita permudah dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, sampai di sini semoga tutorial singkat ini membantu teman-teman. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa hubungi kami, masuk di About, kemudian hubungi JS, ini langsung terhubung ke WA kami. Hubungi di jam kerja jam 8.30 sampai jam 4 sore untuk fast respon ya. Di luar jam itu pasti akan slow respon gitu. Oh, ini kurang satu lagi ya, ada kelupaan, by pencarian. Oke, jadi script by pencarian ini support beberapa kata kunci ya. Jadi masukkan banyak kata kunci supaya hasilnya juga banyak nanti. Misalkan kita kasih contoh, misal sinyal, kemudian kita lagi MCB, misalkan kita masukkan lagi saklar, dipisahkan dengan tanda koma ya antar kata kunci, tapi yang terakhir jangan dikasih, di kosong aja. Ini bisa sampai banyak kata kunci, semakin banyak semakin bagus tentunya. Oke, kemudian kasih nama berkas, misalkan alat listrik. Nah, limit ini bisa diisi atau bisa dikosongin. Kalau 0 artinya akan melakukan scrap sesuai dengan halaman yang tersedia untuk kata kunci tersebut. Namun sebagai contoh, saya akan memasukkan limitnya hanya 2 halaman per kata kunci gitu, supaya tidak terlalu panjang nanti menunggunya. Saya kasih 2 saja ya. Nah, ini satu halaman itu berisi 60 produk, jadi saya kasih 120, nanti akan scrap 2 halaman. Filter lokasi bisa dipilih, misalkan saya pilih Jabodetabek atau multi juga bisa. Range harga bisa juga dipilih, misal kita isi di sini 50.000 sampai dengan 500.000 ya.
Kemudian untuk tipe penjual bisa dipilih bebas sesuai kriteria teman-teman, dan minimal rating toko bisa juga dipilih. Nah, saya pilih seperti ini, tinggal diklik mulai scrap. Nanti akan muncul browser baru. Jangan di close browser baru ini karena ini akan mereload sesuai kata kunci yang dimasukkan dengan beberapa filter-filter yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Nah, di sini sudah muncul 60, artinya satu halaman sudah mulai progres untuk scrap ya. Nah, seperti ini. Oke, saya lebarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jika terdapat violet itu abaikan saja. Nah, dia lagi proses untuk mencoba nge-retry mengambil data deskripsi. Jadi satu halaman 60 produk, nanti karena tadi dua kata kunci berarti nanti dapatnya harusnya 240. Ini 60 produk, lanjut ke halaman kedua. Nah, ini lanjut ke halaman kedua. Oh iya, untuk gambar ini memang sengaja kita blok, tujuannya supaya memperingan kerja saja, jadi nggak terlalu berat dan tidak terlalu lama untuk load gambarnya karena banyak produk. Jadi ini kita blok untuk akses image-nya. Oke, ini 120. Jadi kecepatan scrap juga pengaruh dari sinyal juga, dari device juga, dan juga dari server, dari Shopee juga dari server, dari Zigba sendiri ya. Jadi banyak faktornya untuk proses cepat atau lambatnya. Tetapi ditunggu saja, ini juga akan selesai sendiri. Nah, ini akan mulai lanjut scrap ya nanti ya. Nah, jika diklik stop, maka ini akan menyimpan sesuai dengan yang sudah di scrap saja gitu. Jadi nanti sesuai dengan yang di sini ya. Jika misalkan mau di stop, itu juga bisa akan menyimpan. Nah, jika muncul retry seperti ini, ditunggu saja karena kita kasih retry ini sampai 50 kali percobaan. Jika gagal dia maka akan di skip dan lanjut di produk berikutnya. Oke, ini sudah satu keyword scrap. Nanti akan lanjut ke keyword berikutnya.
ini masuk ke keyword kedua ya. Ini sama juga. Nah, anggap saja ini sudah selesai, maka kita akan klik stop saja supaya tutorialnya tidak terlalu panjang. Kita klik stop ya. Nah, saat diklik stop, ini supaya filenya tersimpan, tunggu sampai si halaman ini terclose sendiri. Itu kalau tidak terclose sendiri, itu tidak akan kesimpan di brankas. Biasanya seperti itu, memang agak lama. Namun jika terjadi tidak terclose sendiri, berarti siap resikonya yaitu tidak akan tersimpan tentunya ya. Jadi tinggal sekarang masuk ke brankas, dicek aja. Nah, ini alat listrik. Kita dapatnya tadi belum terlalu banyak. Seperti ini ya. Ini deskripsinya juga sudah tampil. Nah, ini sudah ada semuanya. Tinggal diekspor saja terus kemudian diupload ke bebas ke toko manapun memakai template dari Bypass. Oke, saya rasa tutorialnya sudah cukup untuk teman-teman pelajari. Nanti jika ada error, tinggal akunnya ini ditambah agak banyak, lalu pilih profil baru, tinggal kemudian set default, maka otomatis Shopee yang digunakan sudah berbeda-beda, gitu ya. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung Zikva Lab untuk terus berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.